Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Fasa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pertama adalah analisislah apa jenis kepribadian Anda dengan menggunakan tipologi kepribadian menurut Florence Lauter. Jadi yang pertama, saya memiliki kepribadian pragmatis dan sanguinis karena saya adalah orang yang memiliki prinsip hidup, yaitu ingin hidup yang santai dan tidak punya banyak permasalahan. Menurut Florence Lauter, kepribadian pragmatis dan sanguinis ini memiliki ciri-ciri yang tenang, santai, mudah bergaul, dan sering kali menghindari konflik. Saya juga orang yang sangat suka sekali berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan cara nongkrong. Saya juga menjadi tempat ketika teman-teman saya butuh cerita, butuh berkeluh kesah, dan menceritakan permasalahan hidupnya. Kerap juga saya menjadi penengah dalam beberapa urusan teman-teman saya. Seperti contohnya menjadi petengah di hubungan percintaan teman saya. Menjadi jembatan antara teman saya seringkali saya lakukan untuk meraih permasalahan yang ada. Memiliki kepribadian pragmatis dan sanguinis juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu saya orang yang lumayan penyabar dan humoris, dan juga saya mudah beradaptasi dengan orang baru. Saya juga mudah percaya dengan orang saya juga mudah percaya dengan orang lain, dan seringkali tidak bisa serius ketika keadaan itu dibutuhkan. Uh, ini mungkin adalah salah satu kekurangannya uh, ketika keadaan lagi serius, saya memilih untuk mencairkan suasana dengan candaan-candaan seperti itu. Tapi itu juga bagian dari kekurangan sebagai kepribadian yang saya miliki, dan efek samping dari kekurangan saya tersebut karena mudah sekali saya untuk percaya pada orang lain. Saya pernah mengalami dihianati, yaitu rasa kepercayaan saya. Kekurangan yang lainnya yaitu seringkali saya menunda-nunda hal seperti pekerjaan, tugas-tugas yang diberikan, dan melakukan hal-hal yang tidak diberikan terlebih dahulu resikonya. Seperti contohnya cenderung saya memiliki sifat yang impulsif. Sulit fokus dalam suatu hal juga saya dapatkan. Seperti saya tidak bisa membaca keadaan. Contohnya ya seperti misalkan sedang ada rapat atau sedang ada diskusi, saya seringkali apa, bercanda seperti itu. Yang kedua, yaitu saya suka sekali ketika pendapat saya atau pemikiran dan ide saya didengarkan orang lain. Meningkatkan kepercayaan diri saya karena hal tersebut. Saya senang ketika memberi advice dan advice tersebut dilakukan. Ada rasa bangga dengan orang-orang yang saya beri advice. Saya memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Karena suka berinteraksi dengan orang baru, rasa penasaran saya tentang suatu hal menjadi alasan saya sering bertanya. Suka mendapatkan perhatian, seperti bernyanyi di atas panggung, berbicara di depan orang banyak. Itulah rasa kepercayaan diri saya menjadi meningkat. Melucu atau memberikan jokes juga menjadi bagian dari diri saya. Memberi advice dengan diselingi candaan, karena menurut saya walaupun sedang dalam keadaan serius, harus tetap dengan pencairan suasana. Soal yang ketiga, jawabannya karena karakter yang tumbuh pada diri saya muncul karena orang-orang terdekat saya. Seperti ayah saya yang humoris, dan saya dikelilingi teman-teman yang suka melucu juga. Candaan atau ledekan khas tongkrongan yang membangun diri saya menjadi seperti sekarang. Hal-hal yang dilontarkan oleh saya dan perilaku iseng menjadi pelajaran dari hidup saya, bahwa menjadi orang humoris bisa lebih mudah mendekatkan diri dengan orang lain. Orang lain lebih mudah menerima, orang lain lebih mudah menerima karena
kita tidak ragu dan percaya diri untuk berbicara dan melucu. Dengan konteks jokes yang general dan universal, dan bisa diterima orang banyak serta tidak menyinggung. Ada dorongan dan hasrat untuk menjahili teman juga dari perilaku ayah dan teman-teman. Hal tersebut tertanam dalam diri saya untuk mengikutinya. Jadi saya meniru perilaku mereka yang menurut saya itu ada value-nya ketika kita seringkali menjahili, tetapi dalam hal positif seperti itu. Walaupun terkadang candaan saya suka berlebihan memang. Tetapi saya juga bisa bertanggung jawab dan meminta maaf jika terjadi hal tersebut. Jika ada orang yang tersinggung dengan candaan saya dan merasa sakit hati, saya langsung meminta maaf dan menjelaskan apa maksud dari candaan saya atau joke saya seperti itu. Jadi mencontoh perilaku orang lain yang menurut saya bisa membangun diri saya ke hal yang positif, pasti saya pelajari. Menjadi orang yang humoris adalah salah satu. Soal yang keempat, untuk membayangkan diri saya di 20 tahun yang akan datang, apa yang akan saya capai pada saat itu. Mungkin kalau 20 tahun ke depan saya membayangkan diri saya ya sekitar umur 42 tahun, saya yakin dan berdoa saya dikasih rezeki yang banyak dan tentunya sudah menikah dan memiliki anak. Tuh, seperti itu. Peran dan profesi saya mungkin ya berperan sebagai orang tua yang baik, orang tua yang mengajarkan nilai-nilai hidup, orang tua yang memberitahu baik dan benar seperti apa, kenyataan-kenyataan hidup seperti apa kepada anak nanti, dan menjadi suami yang baik juga, membimbing istri dengan baik seperti itu. Untuk profesi itu sendiri di bayangan saya ingin menjadi pengusaha apapun itu, tetapi untuk mencapai itu mungkin saya akan merintis atau bekerja dengan hobi yang saya suka. Semoga hobi ini bisa membawa saya ke uh, dunia pekerjaan yang saya juga menikmatinya, yaitu hobi saya itu bermain game. Contohnya adalah menjadi streamer atau content creator yang besar, itu kan mimpi saya adalah salah satunya. Untuk yang saya lakukan mungkin untuk mencapai itu adalah saya harus konsisten menjalani, karena menjadi content creator itu tidak mudah, karena saya punya bekal kepercayaan diri yang lumayan menurut saya. Semoga bisa mencapai hal tersebut. Apa potensi diri Anda untuk mencapai puncak kematangan pada saat itu? Yaitu tadi yang saya sebutkan, dengan konsistensi yang saya jaga, dengan kepribadian yang saya punya, dan nilai-nilai hidup dan prinsip hidup yang saya miliki, hal itulah untuk mencapai mimpi-mimpi saya yang saya bawa ketika dari hari ini, dari sekarang sampai 20 tahun nanti. Ceritakan pula dalam imajinasi Anda bagaimana kepribadian Anda saat itu, kaitkan imajinasi dengan diri Anda di masa depan. Jadi mungkin kepribadian saya yang membawa diri saya sampai sekarang menjadi orang yang santai, menjadi orang yang humoris, tidak pernah memikirkan hal-hal yang untuk mengganggu pikiran saya. Jika itu pun terjadi, saya pasti cepat-cepat untuk uh, menghilangkannya. Kalaupun itu masalah yang serius, saya cepat-cepat untuk menyelesaikan dan tidak lari dari tanggung jawab. Jadi untuk itu di 20 tahun ke depan, semoga ini juga menjadi doa saya mencapai mimpi-mimpi saya tersebut. Ya, jadi itulah bayangan saya di 20 tahun ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.